Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya juga tidak akan berlama-lama, nanti kita coba diskusi juga terkait dengan materi ini. Nah, penyusunan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Oke, lanjut. Halo? Ya, dasar hukumnya seperti kawan-kawan juga mengetahui, kemarin juga sudah dibahas terkait dengan pertama itu Undang-Undang 7 tahun 2017, Perbawaslu nomor 18 dengan perubahan 19 nomor tahun 2017, Perbawaslu 18, perubahan 2018, perubahan kembali di Perbawaslu 2007 tahun 2018. Selanjutnya itu Perbawaslu 5 tahun 2019. Itu perubahan yang terakhir yang ketiga. Oke, lanjut. Nah, permohonan seperti kawan-kawan sudah mengetahui terkait dengan permohonan itu harus memenuhi beberapa unsur terkait dengan subjek legal standing. Pertama yaitu permohonan. Jadi subjek legal standing ini adalah hak gugat atau kedudukan hukum untuk menggugat seperti itu. Nah, pertama pemohon yaitu bakal calon peserta pemilu, bakal calon anggota legislatif, bakal calon pasangan calon. Selanjutnya itu peserta pemilu, pasangan calon, calon anggota legislatif. Selanjutnya yaitu masuk ke berikutnya itu permohon. Permohonnya itu satu KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Pihak terkait. Nah, pihak terkait adalah partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR dan DPD yang tercantum di dalam daftar calon tetap gabungan partai politik peserta pemilu, calon anggota DPD dan atau pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, terkait dengan objeknya itu ada SK atau berita acara KPU baik tingkat pusat maupun tingkat kabupaten kota. Sengketa terjadi akibat dikeluarkannya seperti kemarin sudah dijelaskan juga akibat ada keluarga keputusan KPU. Selanjutnya itu objek tersebut hanya memiliki umur selama 3 hari kerja sejak ditetapkan untuk diajukan permohonan sengketa. Misalkan SK KPU tanggal 1, hari terakhir berarti tanggal 4. Nah, secara teori keputusan tersebut bersifat final individu konkret kecuali terhadap pihak terkait. Selanjutnya itu bukan objek sengketa yang dikecualikan. Oke, lanjut. Terus hari isu terus keterangan. Hari proses penerimaan permohonan 3 hari kerja. Nah, ini yang membedakan antara penanganan pelanggaran pada posisinya di pilkada dengan pileg atau pilpres. Kita di Undang-Undang 7 ini menggunakan hari kerja. Nah, bagaimana kalau misalkan Sabtu Minggu? Sabtu Minggu berarti kan bukan hari kerja. Jadi pada posisinya teman-teman yang akan mengajukan permohonan itu harus di hari kerja, kecuali di pilkada ya, di Undang-Undang 10. Nah, terus selanjutnya proses penyelesaian mediasi atau indikasi menggunakan hari kerja. Hari kerja. Selanjutnya bukan objek sengketa yang dikecualikan. Pertama yaitu sebagai tindak lanjut penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Misalkan Bapak Ibu sudah mengajukan permohonan administrasi pelanggaran administrasi kepada Bawaslu dan keputusannya misalkan A dan itu tidak memuaskan Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu memilih ke proses sengketa proses. Nah, tentu itu kami tidak bisa menerima kan itu. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu sebelum memilih antara administrasi pelanggaran pemilu dengan pada posisinya sengketa proses pemilu, ini timbang-timbang dulu.
kan gitu, timbang-timbang dulu ini mau yang mana jalurnya, kan itu. Nah setelah misalkan memilih jalur A, nah, misalkan sengketa proses pemilu, tapi akhirnya di akhirnya itu keputusan juga kurang kurang memenuhi ekspektasi kawan-kawan sekalian, itu pindah lagi ke pelanggaran, itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Selanjutnya poin 2 itu sebagai tindak lanjut putusan sengketa Bawaslu provinsi atau Bawaslu sengketa kabupaten. Terus sebagai tindak lanjut keputusan pengadilan terkait tindak pidana pemilu yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai tindak lanjut putusan petun sengketa yang berkekuatan hukum tetap. Terkait dengan tindak lanjut ke petun, ini ada beberapa yang memang diatur terkait dengan undang-undang Bawaslu. Pertama, yang bisa ditindaklanjuti oleh petun sesudah keputusan sengketa di Bawaslu itu pertama atau DCS, DPT, kan gitu, dengan pasangan calon. Nah, ini bisa ditindak lanjuti. Selain itu, memang petun ini itu tidak menerima ya, mungkin direspon, cuman pada posisinya beliau pun juga akan dikoordinasikan dengan Bawaslu. Tapi secara aturan mainnya seperti itu. Terus hasil pemungutan suara, rekapitulasi penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu. Untuk tindak lanjutnya itu ke MK. Jadi balik lagi ke petun, kalau misalkan Bapak Ibu terkait dengan caleg misalkan daftar caleg yang sudah ditetapkan oleh KPU, tapi posisinya beliau adalah caleg dari DPR RI, misalkan calon legislatif DPR RI, berarti Bapak Ibu mengajukan petunnya itu ke Jakarta, kan itu. Nah kecuali untuk DPRD provinsi dan kabupaten Bogor, provinsi misalkan Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, itu mengajukan permohonannya itu ke Jawa Barat, itu yang membedakan Bapak Ibu. Nah, terkait dengan DPR RI, Bapak Ibu ke Jakarta. Oke, lanjut. Pengajuan permohonan dapat dilakukan secara pertama, Bapak Ibu sudah mengetahui itu secara langsung datang ke Bawaslu. Kedua, itu tidak langsung melalui SIPS, tetapi terkait dengan SIPS ini pada posisinya ia bisa mendaftarkan secara online, tetapi itu setelah mendaftar online, berikutnya esok hari itu harus datang ke Bawaslu dengan berkas fisiknya. Nah, seperti kemarin dibahas bahwa untuk aplikasi SIPS ini untuk percepatan saja mengejar waktu terkait dengan tiga harinya. Jadi selama Bapak Ibu misalkan sudah 3 hari sudah masuk, walaupun di SIPS, nanti disusulkan berkasnya itu sah kalau misalkan sudah terdaftar di SIPS selama 3 hari. Itu paling nanti perbaikan dikasih waktu kembali. Tapi titik beratnya bahwa terkait dengan fisiknya pun juga harus diserahkan kepada kami. Oke, lanjut. Pelayanan penerimaan permohonan, pengajuan permohonan secara langsung dilaksanakan berdasarkan ketentuan. Hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari jam 8 sampai jam 16. Kan itu. Nah, untuk hari ketiga ada perbedaan di sini. Dari jam 8 sampai jam 24. Kita di hari terakhir itu akan menunggu Bapak Ibu yang berniat di permohonan sampai jam 12 malam. Lanjut. Alur penerimaan permohonan pertama itu Bapak Ibu. Ini kan kalau misalkan langsung ya, langsung itu datang ke kami dan petugas penerima akan memberikan formulir. Nah formulirnya nanti di akhir itu ada. Terus nanti saya jelaskan di akhir. Nah setelah petugas ini masuk ke pejabat struktural baru ke kami dalam hal ini komisioner. Terus selanjutnya. Kelengkapan dokumen permohonan pemohon.
Pertama, permohonan sesuai form Bawaslu 28 2017 Junto Bawaslu 5 tahun 2019. Satu rangkap asli di tangan dan materai cukup. Selanjutnya 3 rangkap fotokopi dari asli. Selanjutnya selain cetak juga disampaikan dalam bentuk doc digital dengan form Word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan. Misalkan kalau Bapak Ibu berpikir bahwa misalkan penyimpanannya itu flash disk, ini kan flash disk kan mahal ya Bapak Ibu. Misalkan harganya 100.000, 200.000, nah itu bisa dibentuk masukkan di burning atau di DVD, itu bisa berkali. Terus selanjutnya daftar nomor 2 itu daftar alat bukti 1 rangkap asli ditandatangani dan materai cukup. 3 rangkap fotokopi dari asli. Selanjutnya itu selain dicetak juga disampaikan dalam bentuk doc digital dengan format Word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data. Selanjutnya poin 3 itu KTP atau suket kependudukan lain sesuai perundang-undangan dibuat dalam 4 rangkap fotokopi. 4 objek sengketa dibuat dalam 4 rangkap fotokopi. 5 alat bukti surat atau tulisan 1 rangkap dihubungi materai cukup plus legis. Legis itu ke kantor pos yang kemarin pertamanya kita materi yang pertama kita bahas. Selanjutnya itu 3 rangkap fotokopi dari asli. Terus kalau misalkan apabila terjadi perbedaan antara dokumen digital dengan dokumen cetak, maka yang akan digunakan adalah dokumen cetak. Karena kan kami menyarankan di Bawaslu ini bahwa ada fisik dan juga ada pada posisinya selain cetak, itu juga disampaikan dalam bentuk doc digital. Dan digital, apabila ada perbedaan, yang kami akan gunakan adalah menggunakan dokumen yang kami terima yang berbentuknya fisik atau cetak. Oke, lanjut. Pihak terkait. Permohonan pihak terkait itu 1 sama. 1 rangkap asli ditandatangani dan materai cukup, 3 rangkap fotokopi dari asli, selain cetak disampaikan juga dalam bentuk doc digital dengan format Word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data. Daftar alat bukti 1 rangkap cetak plus disampaikan dalam bentuk doc digital dengan format Word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data. 3 KTP atau suket kependudukan atau lain sesuai dengan perundang-undangan yang dibuat dalam 4 rangkap fotokopi. 5 alat bukti surat atau tulisan itu 1 rangkap dihubungi materai dan legis, dan selanjutnya itu 3 rangkap fotokopi dari asli. Sama kalau misalkan pada posisinya ini berbeda dengan digital dengan fisiknya, kami tentu akan merujuk kepada fisik yang verifikasi formil material. Terkait dengan formil itu prosedur dan objek sengketanya, dan verifikasi material itu terkait dengan perbuatan yang dapat dihukum atau mendapatkan sanksi. Pertama yaitu verifikasi merupakan penilaian terhadap kelengkapan dokumen baik dari sisi formil maupun material. Verifikasi merupakan scanning layaknya mekanisme sidang pendahuluan atau dismissal prosedur. Verifikasi dilakukan untuk menentukan apakah dokumen harus diperbaiki atau dilengkapi, untuk menentukan suatu permohonan dapat diregis atau tidak dapat diregis atau tidak dapat diterima. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan diperbaiki masih ada yang belum lengkap, tentu kami memberikan waktu gitu untuk Bapak Ibu memperbaikinya. Selanjutnya itu poin 4, agar hasil verifikasi dilakukan dengan firm, maka dilakukan sesuai dengan mekanisme sidang pleno oleh pimpinan Bawaslu. Cuma permohonannya disampaikan oleh petugas penerima permohonan merupakan bahan baku penting bagi pemimpin untuk melaksanakan sidang pleno.
Begitu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Jadi memang setelah menerima berkas itu tadi prosedurnya ke pejabat struktural, baru ke kami. Dari kami akan melakukan sidang pleno apakah persyaratan formulir materi itu terpenuhi. Kalau misalkan tidak terpenuhi, kami akan kembalikan dengan memberikan waktu untuk perbaikan. Kalau misalkan itu telah lengkap, berarti Bismillah kita jalan. Terkait dengan ruang lingkup dan objek sengketa, Bapak Ibu pun juga sudah mengetahuinya. Seperti itu. Oke, lanjut. Para pihak pun juga, pemohon pun juga kemarin sudah dibahas, itu materi sebelumnya, proses sengketa proses pemilu antar peserta itu apa, peserta dengan penyelenggara itu apa, sudah dibahas juga. Oke, lanjut. Alur proses penyelesaian sengketa pun juga kemarin kita sudah bahas Bapak Ibu ya. Satu itu menerima permohonan, memverifikasi secara formal dan material, terus permohonan, terus selanjutnya ke poin 3 itu mediasi atau musyawarah, adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Alurnya seperti ini. Bapak Ibu juga kemarin sudah mengetahui terkait dengan materi ini. Terus lanjut. Alur PSAP, proses sengketa antar peserta pemilu, ini ada di pasal 5 ayat 6 Perbawaslu 5 tahun 2019. Mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu dilakukan dengan cara satu, menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, melakukan verifikasi formal dan verifikasi materi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, melakukan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa. Selanjutnya yang D itu memutus penyelesaian sengketa proses pemilu apabila telah tercapai permufakatan di antara peserta yang bersengketa. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan permohonan itu seperti PSAP ini sederhana saja. Permohonan dilakukan lisan maupun tulisan, terus verifikasi formil oleh teman kita di bawah Panwascam. Nanti Panwascam memanggil para pihak lalu melakukan mediasi atau musyawarah mufakat. Kalau misalkan tidak tercapai kesepakatan atau mufakat, mudah-mudahan tercapai kesepakatan yang ditandatangani oleh bersama, ditulis di berita acara. Tetapi kalau misalkan tidak terjadi kesepakatan, berarti Panwascam memutus, bentuknya putusan. Dan tentu mekanisme PSAP ini itu kami akan awasi terkait dengan pelaksanaannya, karena Panwascam juga melakukan rangkaian kegiatan PSAP ini, itu kami mandatkan sebagai perpanjangan tangan kami di bawah untuk melaksanakan proses sengketa antar peserta dan kami akan awasi. Oke, lanjut. Baik, mekanisme penyelesaian sengketa PSAP, satu, menerima permohonan sengketa proses pemilu, selanjutnya itu melakukan verifikasi formal dan verifikasi material permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, melakukan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa, memutus penyelesaian sengketa proses pemilu apabila tidak tercapai mufakat antara para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, sebelum itu, hasil penerimaan permohonan dituangkan dalam formulir PSAP 01. Permohonannya dari Bapak Ibu, Panwascam memberikan formulir model PSAP 01. Terus hasil verifikasi juga dituangkan dalam formulir model PSAP 2. Dan ini formulir ini ada semuanya di Perbawaslu. Hasil mediasi dituangkan dalam formulir model PSAP 3,
Selanjutnya putusan dituangkan dalam formulir model PSAP 4. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa biasanya proses ini kemarin memang ada beberapa kejadian di 2019 terkait dengan proses sengketa PSAP ini. Tetapi karena memang waktu itu belum ada perbawaslunya, jadi memang itu tidak terdokumentasikan bahwa terjadi PSAP, akan tetapi itu memang masuknya, bingung juga ke kami pada saat itu masuknya ke ranah pidana atau pelanggaran, atau ini masuknya ke sengketa. Tetapi akhirnya di bawah itu melakukan mediasi dan itu diselesaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, tapi sayangnya itu tidak terdokumentasi hasil, misalkan ada permohonannya, ada formulirnya lah, karena waktu itu belum ada sengketa antar peserta. Oke, lanjut. Formulir permohonan sengketa peserta dengan penyelenggara itu ada di lampiran Perbawaslu 18 tahun 2017. Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu download, misalkan Perbawaslu tulis, nanti ada di lampiran Perbawaslu 18. Terus permohonan sengketa antar peserta pemilu itu di lampiran Perbawaslu 5 tahun 2019. Itu pun juga ada di situ dan bisa di download. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari form permohonan sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara. Ini bisa dilihat atau bisa di-download oleh Bapak Ibu di Perbawaslu 8 tahun 2017. Terkait dengan ada nomor itu dari kami perihal lampiran perihalnya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, tinggal pada Bapak Ibu isi titik-titik ini, misalkan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota. Misalkan pada posisi permohonan itu dilakukan di Bawaslu kabupaten kota, berarti Bawaslu provinsinya itu dicoret. Langsung ditulis misalkan Bawaslu kabupaten Bogor. Nah, selanjutnya identitas pemohon dan termohon. Ini ditulis siapa pemohonnya, seperti ini, pekerjaan, jabatan oleh Bapak Ibu ditulis. Terus selanjutnya isi juga berdasarkan KPU, objek sengketanya apa. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa nomor berapa kalau misalkan Bapak Ibu menguasakan kepada kuasa. Tetapi kalau misalkan tidak memberikan kuasa, itu boleh saja mengajukan sebagai prinsipalnya langsung datang ke kami. Kan itu. Terus selanjutnya kalau misalkan pakai kuasa, kita bicara kalau pakai kuasa, semuanya adalah advokat atau penasehat hukum dari diisi oleh Bapak Ibu seperti itu. Bisa dipelajari Bapak Ibu, tinggal pada posisinya titik-titiknya itu diisi saja dan itu bisa di download di Perbawaslu. Selanjutnya terhadap Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Kabupaten, Kota apa ditulis yang berkedudukan di alamat kode pos segala macam, selanjutnya disebut termohon. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota itu pertama uraikan perihalnya, keterangannya diuraikan oleh Bapak Ibu, alasannya itu apa, terus selanjutnya kedudukan hukum pemohon itu pun diuraikan oleh Bapak Ibu. Sepertinya misalkan contoh bakal caleg atau bakal calon legislatif, itu kan kedudukannya permohonannya seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya terkait dengan ketentuan hukum termohon, terus tenggang waktu pengajuan permohon, Bapak Ibu ditulis di sini, terus pokok permohonannya apa? Pokok permohonannya sebutkan di situ apa? Alasan-alasan permohon ditulis juga di sini. Fakta-fakta misalkan pada bagian ya, di sini ada keterangan pada bagian ini pemohon menggunakan alasan permohonan sengketa beberapa fakta yang disengketakan. Nah, dalam kurung jelaskan secara detail dan disertai bukti pendukung. Nah, Bapak Ibu tulis di situ selain pendukung.
Sebenarnya tinggal Bapak Ibu baca saja, dan itu ada petunjuknya kok Pak. Jadi saya tidak terlalu sulit, ya, sudah ada petunjuknya. Terus petitumnya apa Bapak Ibu? Misalkan petitumnya berdasarkan uraian di atas dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon kepada Bawaslu bla 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 dan seterusnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Misalkan satu, misalkan KPU mencabut SK KPU atau menganulir SK KPU, memulihkan misalkan bakal caleg anu dan seterusnya, kan kayak gitu. Dan apabila Bawaslu kabupaten provinsi kota berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, seperti itu. Yang Bapak Ibu bisa melihat di situ. Nah, yang membedakan antara prinsipal dengan kuasa hukum pemohon, kalau misalkan pakai prinsipal tidak menggunakan kuasa hukum, itu bisa langsung prinsipalnya, misalkan pemohonnya siapa, kan gitu. Nah, kalau misalkan pada posisi yang pakai kuasa hukum, berarti yang tanda tangan adalah kuasa hukum pemohon, kan itu. Oke, lanjut. Itu untuk peserta dengan penyelenggara. Selanjutnya, untuk permohonan sengketa antar peserta bisa di-download atau bisa dilihat di lampiran Perbawaslu 5 tahun 2019, yaitu model formulirnya PSAP 01, hasil penerimaan permohonan PSAP. Ini bentuknya sederhana Bapak Ibu, karena memang kita dituntut untuk cepat dan dituntut juga untuk mudah-mudahan proses ini bisa disepakati bersama atau adanya kesepakatan bersama baru dituangkan dalam putusan Panwascam atau Bawaslu. Pertama yaitu bisa dilihat lah Bapak Ibu, nanti bisa kalau lebih mudahnya ditulis saja di Perbawaslu 5 tahun 2019, itu bisa ada di sini. Misalkan kepada YTH bla 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 bla. Walaupun misalkan Bapak Ibu pertamanya itu lisan ke Panwascam, saya ingin mengajukan permohonan sengketa antar peserta Bapak Ibu dengan kasus seperti ini, dengan objek yang seperti ini, kan gitu. Kedudukan hukumnya seperti ini. Nah, nanti Panwascam itu akan memberikan formulir PSAP-nya bahwa seperti ini tolong diisi. Walaupun pengajuan itu bisa secara lisan dan tulisan, saya menyarankan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh kami itu harus dokumentasikan. Jadi jangan sampai nanti lisan, selesainya pun juga lisan, kan itu tidak terdokumentasikan. Nah, ini akan menjadi bahaya juga ke depannya. Ya, lanjut. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan Arifin sudah memaparkan berkaitan dengan materi permohonan, terutama berkaitan dengan penyusunan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Sebenarnya ada dua ya Pak ya, jadinya formatnya ada dua. Yang satu antar peserta itu di PSAP Perbawaslu 5 2019 dan ada peserta dengan penyelenggara. Jadi dua format permohonan memang yang berbeda begitu. Mungkin dari ulasan dan pembahasan tadi berkaitan dengan permohonan, penyusunan permohonan, ada Bapak dan Ibu, teman-teman partai politik yang ingin ditanyakan langsung kepada narasumber. Mungkin dua penanya terlebih dahulu. Ada di sini sih di kolom chat ada nih Pak Solahuddin, Partai Demokrat. Mangga Pak Solahuddin, bisa disampaikan secara langsung. Tadi kedengar suaranya Pak? Dengaran Pak. Ini kan ada 2019 lalu ada pernah kejadian gitu kan. Saya tidak perlu menyebut partainya, yang pasti di daerah Garut lah. Nah, ketika si suara dalam satu partai itu terbesar ke satu kedua, yang ketiga suaranya kecil, tetapi si yang suara terbesar ini dipecat gitu. Nah, masih bisakah si
yang dipecat oleh partainya ini melakukan gugatan, karena ini sangat jolim sekali gitu Pak. Jadi bagaimana di sini peran Bawaslu ketika terjadi konflik kepentingannya di dalam partai dengan cara-cara yang sangat tidak apa ya Kak, ya sangat tidak elegan lah gitu. Dimana hanya untuk memenangkan satu orang, tetapi dengan cara yang menghancurkan orang lain. Mohon arahannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu, Pak Ridwan. Oke, Kang Solah, bahwa terkait dengan sengketa yang terjadi di partai ya, satu partai, bahwa posisinya Bawaslu itu di mana posisinya? Sebenarnya Bawaslu itu sampai sekarang yang saya mengetahuinya tidak bisa masuk ke ranah partai. Itu satu. Kalau misalkan ke depan nanti ada undang-undangnya atau payung hukumnya pun juga diatur, ya itu lain cerita kan kayak gitu, lain cerita. Tetapi bahwa apabila objek itu terjadi di internal partai itu diselesaikan di mahkamah partai tersendiri, itu satu. Tetapi apabila objek ini belum masuk ke partai, gitu kan, belum partai, ini masih diproses tahapan pemilu, itu bisa masuk ke Bawaslu-nya. Gitu kan, ada juga ada, tetapi itu bukan ranah sengketa proses, tetapi pelanggaran administrasi, itu bisa masuk ke situ karena ada beberapa hal yang misalkan seperti KPU atau PPK melakukan bla 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 sehingga merugikan ini kan kayak gitu. Nah itu bisa diajukan ke kami di administrasi, pelanggaran administrasi, tetapi dengan syarat ini belum masuk ke ranah partai, kan itu belum syarat ini sudah digarap partai atau ada surat keputusan dari DPP partai bahwa urusan internal partai itulah tanggung jawab mahkamah partai, kan seperti itu. Nah kalau misalnya ada surat itu kami tidak bisa masuk ke sana karena memang itu ranahnya partai. Itu satu. Terus yang kedua, apakah keputusan mahkamah partai atau keputusan partai itu bisa digugat? Bisa. Bukan ke Bawaslu, tetapi ke PT TUN. Itu bisa dilakukan. Misalkan diuji apa kerugiannya seperti itu. Nah, itu bisa dijelaskan oleh pemohon dan termohon misalkan nanti ke sananya. Begitu Pak Solah. Tapi kami tidak bisa masuk ke sana kan gitu karena kami harus menghormati pada posisinya partai juga. Begitu Pak Solah. Terima kasih sekali Kang. Waduh, siap. Ini jadi kita menggugatnya si caleg yang dipecat itu ke PT UN masih dimungkinkan ya? Masih dimungkinkan. Oke, terima kasih Kang. Siap. Pak Solah ini. Oke, enggak. Terima kasih Pak Solahuddin, Pak Ridwan juga atas jawabannya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Yang masih kebingungan atau masih ada kegelisahan? Cukup atau sudah jelas semua? Mungkin satu ya Pak ya, saya nih sebagai izin. Halo. Oke. Nah Bapak Rosadi nih. Oke, monggo Pak izin. Rosadi. Ya. Teman gua Kang Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Soleh, masih stamina masih kuat. Pertama-tama terima kasih Pak Ridwan yang sudah menerangkan begitu jelas, simpel dan luar biasa. Nah, yang kedua terima kasih juga ke moderator sudah memberikan kesempatan. Langsung aja Pak Ridwan dan moderator terkait dengan permohonan atau pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Nah, terkadang karena persyaratan yang diinginkan oleh POM-POM itu, PSAP itu, secara formil identitasnya terlapor kan harus lengkap dan komplit. Bila perlu tahu sampai nomor rumahnya, karena untuk proses pengundangan dari Panwaslu itu sendiri atau Gakumdu itu sendiri.
Nah, pertanyaannya, seandainya itu ada pelanggaran di dalamnya, tetapi secara formil identitas terlapornya tidak diketahui alamatnya. Nah, untuk menjamin sebuah permohonan atau pengaduan tersebut, apakah bisa identitas pelapor hanya misalkan hanya nomor urutnya saja, misalkan si termohonnya, karena namanya kan tidak tahu, tapi itu jelas di situ ada pelanggaran. Nah, hal itu bisa diperbolehkan nggak secara administrasi atau secara formilnya, supaya kita dalam mengajukan pelaporan itu tidak bolak-balik, ini, kurang itu, kurang ini. Nah, seperti itu. Misalkan, mohon maaf, apakah ini contohnya relevan atau tidak, atau ini apakah administrasi atau pidana pemilu, misalkan contohnya. Kan kalau pileg itu atau pilkada, nah suka ada serangan pajar nih, serangan pajar dari nomor sekian misalkan. Tapi nggak tahu itu siapa yang membagikannya, karena orangnya apakah orang dari luar mana gitu. Tapi ini ada buktinya ada minyak gorengnya, ada berasnya, ditempelin logo caleg tertentu misalkan. Kan susah itu cari si termohonnya di mana, alamatnya siapa itunya. Nah, hal-hal gitu. Ditanya ke calegnya nggak tahu kan alasan alibinya seperti itu. Nah, seperti case seperti itu, gimana mensiasatinya? Tetapi secara faktual memang ada pelanggaran di situ, tetapi secara formalitas identitas termohonnya memang sulit untuk dilacaknya. Mungkin itu, Pak Ridwan, mohon pencerahannya. Terima kasih moderator sudah memfasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Kak Ros. Atur nuhun Kak Ros. Saya respon saja lah terkait dengan itu. Nah, kita bicara terkait dengan tadi di formulir-formulir yang sudah disediakan. Saran kami bahwa itu harus diisi sesuai dengan permintaan atau jawaban di formulir. Itu satu. Nah, tergantung kalau misalkan nanti setelah lengkap atau tidak lengkap, nanti ada ya, kita usahakan tidak banyak bolak-balik. Tidak banyak bolak-balik, asalkan pada posisinya nanti yang pas dikasih waktu kesempatan datang lagi ke Bawaslu itu sudah selesai. Maksudnya persyaratan yang kami minta itu sudah selesai, sudah. Nah, bagaimana cara mekanismenya untuk pemanggilan itu? Pemanggilan itu biasanya sudah itu kami via WA dan langsung memberikan surat ke kantor kuasa hukumnya misalkan. Kalau diwakili oleh kuasa hukum. Tapi kalau misalkan tidak diwakili oleh kuasa hukum prinsipal misalkan, kami akan juga via WA langsung ke fisiknya itu diantarkan ke lokasinya. Seperti itu kalau yang sudah. Nah, terkait dengan pertanyaan Kak Ros bahwa nah bagaimana misalkan pelaporan ini tidak lengkap segala macam. Nah, posisinya yang tadi di contohnya itu adalah masuk ke pelanggaran pidana atau pelanggaran administrasi. Nah, kalau misalkan masuk ke pelanggaran itu sebenarnya di mekanisme pelanggaran itu kan ada dua pintunya. Pertama itu laporan, gitu loh. Dan selanjutnya, jadi saya menjelaskan Kang Haji Topik ini nggak enak dulu. Itu satu dari temuan dan laporan. Nah, kalau misalkan laporan itu memang pada posisinya harus lengkap Kak Ros, kalau misalkan ini sangat sulit ini, tetapi mekanismenya bukan laporan, berarti itu bisa dikemas sebagai informasi awal yang memang harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Misalkan kejadiannya di Desa Anu, Desa A, itu RT A, B, C, kan itu. Nah, tinggal nanti apakah yang memberikan, biasanya kan yang memberikan ini kan tidak tahu juga siapa gitu kan, ujuk-ujuk masyarakat nerima itu di ada sembako ini dari apa, ada brosurnya atau gambar tempelnya itu nomor 100 misalkan kan gitu. Nah, cuman itu saja.
Cuman kan memang permasalahannya tidak sesederhana itu. Terkadang pemberi dan penerima pun juga kena. Dan biasanya si penerima pun juga tidak mau. Bukan kayak gitu. Nah, seperti kajian yang kemarin yang kawan-kawan ikuti di podium. Nah, itu bisa memang sebagai informasi awal saja kalau misalkan tidak lengkap. Gitu. Biarkan kami yang menelusuri selanjutnya. Kalau misalkan ini kejadiannya pada posisi seperti itu. Tapi kalau lengkap, laporkan saja ke kami. Nah, memang kenyataannya kalau yang sudah-sudah, kalau pidana yang sudah-sudah Bapak Ibu sekalian, itu kita tidak firm di pleno gakumdunya. Pasti berbeda lah, pasti berbeda. Kajiannya kami pun juga membuat kajian sendiri, instansi yang lain pun juga, dua instansi tersebut juga membuat kajian sendiri. Akhirnya diplenokan. Dan itu biasanya itu tidak firm, maksudnya tidak firm ini itu tidak sepakat. Ada beberapa perbedaan lah. Misalkan contoh menstreanya aja pembahasan dari jam 1 sampai jam 5 sore. Masalah menstrea. Kan gitu. Nah, ini menjadi PR kami lah ke depan. Bahwa penegakan hukum pemilu itu bukan pada posisinya Bawaslu saja, tetapi kepolisian dan kejaksaan pun juga harus berperan di situ. Itu yang memang menjadi kendala kami kemarin. Kan itu. Dan mudah-mudahan ke depan tidak seperti itu. Nah, itu masuk ke penanganan pelanggaran Kak Ros. Gitu. Nah, apa-apa kalau misalkan ada informasi ini, informasikan saja sebagai informasi awal. Kalau misalkan semua unsurnya, kalau siapa ini yang memberi, yang menerima segala macam, yang tidak belum ada lah, kita belum tahu, itu bisa menjadi informasi awal kami. Begitu Kak Ros. Oke, lanjut. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan Arifin selaku narasumber kita setelah menjawab langsung. Mungkin memang kita tadi ruangnya Pak Ridwan membahas tentang sengketa proses pemilu, yang dibahas adalah form penyusunannya apa saja, lalu kemudian termasuk diantaranya sengketa proses antar penyelenggara dan sengketa peserta dengan antar peserta. Jadi memang ruangnya kemudian ditambahkan oleh Pak Ridwan karena pertanyaan Pak Rosadi berkaitan dengan penanganan pelanggaran yang bisa dilakukan lidik sebagai informasi awal yang kemudian harus digali, ya, mungkin begitu ya Pak. Karena kalau dalam sengketa proses pemilu ataupun sengketa yang terjadi antar penyelenggara dan sengketa peserta antar peserta, biasanya subjek terlapornya sudah jelas, atau subjek termohonnya ya Pak ya, begitu ya mungkin yang dimaksud. Karena pasti kalau sengketa antar penyelenggara sudah jelas, sengketa peserta dengan penyelenggara sudah jelas pasti KPU gitu yang jadi termohonnya. Atau misalkan sengketa antar peserta tentu ada ininya, calonnya atau peserta pemilu juga. Jadi memang ruangnya berbeda apa yang ditanyakan, tapi alhamdulillah dijawab langsung oleh Pak Ridwan Arifin. Ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Oke. Dari Pak Febri Berkarya satu lagi, boleh? Mangga Pak Febri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri dari Berkarya. Saya menyimak sudah beberapa sesi ini, secara garis besarnya bahwa sengketa itu adalah terkait dengan surat keputusan dari penyelenggara. Ya, artinya baik dari KPU memberikan surat keputusan, sehingga itulah yang bisa kita lakukan untuk ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran. Begitu ya Pak Ridwan ya? Betul, betul. Ya. Nah, pertanyaan saya, ketika misalkan nanti ke depannya ini ada suatu pelanggaran, itu kan ada dua jalur ya. Yang pertama adalah yang terkait dengan offline, kita langsung. Terus yang kedua itu terkait dengan online. Nah, pertanyaan saya itu adalah ketika kita offline maupun online, kita itu kan kadang selalu menunggu Pak, karena kita yang menggugat kan kita kadang-kadang ingin mengetahui informasi itu secara cepat gitu ya.
Tapi terkadang mungkin dari kesibukan Bawaslu, ada kegiatan lain dan sebagainya, itu kan terkadang yang tertunda gitu ya Pak ya. Jadi apakah nanti dari kita diberikan informasi, oh misalnya kita sudah daftar permohonan untuk sengketa ini, terus nanti siapa yang harus kita hubungi gitu Pak? Oke, siap. Akan nanti diberikan PIC itu. Nah, terus kalau misalkan melalui online, itu kan biasanya kalau di online itu kan tetap yang menjawab itu kan adalah SDM yang ada di Bawaslu ya. Nah, ketika misalnya menjawab SDM di Bawaslu itu contoh kayak yang saat ini itu kan banyak yang online seperti IMB atau PBG gitu ya. Jawabannya hanya Anda kekurangan syarat gitu. Jadi apakah nanti kedepannya di Bawaslu seperti itu juga gitu. Jadi Anda kekurangan syarat formil lah. Jadi udah lama lagi nanti waktunya kita gitu Pak Ridwan. Mungkin minta pencerahannya gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Febri. Saya langsung jawab saja. Memang terkait dengan objek sengketa itu bahwa ada berita acara dan surat keputusan sengketa. Surat keputusan dari KPU. Itu mutlak ya Bapak Ibu sekalian. Karena pada posisinya Bapak Ibu bisa melaporkan misalkan kalau ada kerugian menurut versi Bapak Ibu bahwa saya dirugikan dengan adanya SK tersebut yang dikeluarkan atau berita acara tersebut. Itu bisa mengajukan tadi benar kata Kang Febri bahwa itu bisa online maupun bisa offline datang. Nah, pertanyaannya siapa yang akan dihubungi atau apa berkas ini sampai di mana progresnya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, itu kami akan mencantumkan nomor telepon pihak kami dari surat tanda terima tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi langsung ke nomor tersebut. Misalkan kalau sengketa itu dari dulu sampai sekarang itu stafnya cuma satu Pak, itu Kang Furkon aja, kayak gitu. Ya tinggal nanti menghubungi Kang Furkon pada posisinya ini kekurangan apa dan kami pun juga ada keterbatasan waktu 3 hari kan kalau tidak salah menurut kemarin kan yang disampaikan 3 hari, jadi sebelum 3 hari itu harus selesai. Jadi memang cepat Pak, cepat. Boleh ditanya ke teman-teman Bapak yang berkarya waktu 2019 mengajukan ke kami juga, tidak kami persulit. Gitu. Siap. Tidak perlu bersulit, malahan kami membantu juga, misalkan sok mangga ini kurangnya Pak, ini ditunggu selama waktu besok lah, jadi bisa diregis langsung kami jalankan. Insya Allah lah enggak, walaupun di online misalkan apa-apanya tetap saja nanti kalau tujuannya ke Bawaslu Kabupaten Kang Furkon juga gitu loh Pak. Jadi bukan Jakarta tapi itu kami juga yang akan atau Kang Furkon atau nanti siapa kan, atau saya ingin wajah yang agak enak dilihatnya bisa perempuan juga nanti. Mungkin itu Kang Febri. Jadi tidak usah khawatir kalau untuk sengketa, insya Allah lah kami akan respon terkait dengan itu. Siap Pak Ridwan, terima kasih. Siap. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Febri dan Pak Ridwan dijawab langsung Pak. Insya Allah kalau pengalaman kami menangani sengketa proses kemarin di 2019, karena kita kerja cepat juga Pak, kerja cepat, dan di bahasa kita tuh ketika itu sudah diterima, ini argo ini berjalan waktu ini. Jadi mau nggak mau kita kadang-kadang lupa juga mana siang mana malam Pak. Insya Allah lah kita kooperatif lah Pak, saling bahasanya itu saling membantu dalam memang kalau posisinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gitu. Mungkin cukup Bapak-bapak. Ya, kalau misalkan ada terkait dengan sangkutan atau rasa keinginan yang belum terpuaskan, mungkin kita bisa berdiskusi nanti di luar forum. Pada malam hari ini juga kita akan melaksanakan penutupan langsung kegiatan kajian sengketa proses pemilu, karena tim dari kami memang sudah mengulas beberapa tema berkaitan dengan apa saja sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-teman peserta pemilu untuk memahami betul bagaimana proses
permohonan atau apa saja memang hukum secara material maupun formil berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu, tentunya di Bawaslu Kabupaten Bogor gitu. Untuk selanjutnya mungkin acara diskusi kita sudah selesai untuk KASEP seri 2. Kepada Bapak Ridwan Arifin mungkin ada closing statement berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini atau arahan pencerahan sedikit kepada kawan-kawan peserta kita. Monggo Pak Ridwan Arifin. Terima kasih Kang Purkon. Bapak Ibu sekalian, kami kemarin bersilaturahmi kepada peserta pemilu 2009 Kabupaten Bogor. Tujuannya apa? Memang ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan kegiatan Bawaslu Kabupaten ke depan. Dan salah satunya itu adalah KASEP. KASEP ini sengaja dibuat oleh kami, Divisi Sengketa, karena punten Bapak Ibu, ini divisi baru dan perlu juga kami bersosialisasi kepada kawan-kawan sekalian terkait dengan fungsinya apa sih. Dan punten saja banyak juga Bapak Ibu, jangankan dari Bapak Ibu, bahwa masyarakat pada umumnya itu Bawaslu itu hanya mempunyai tugas terkait dengan pengawasan dan penanganan pelanggaran gitu loh yang disebut. Tetapi sengketa proses pemilunya itu tidak banyak diketahui atau tidak banyak disebut oleh khalayak pada umumnya. Nah, ini menjadi tugas kami khusus divisi sengketa menawarkan bahwa tidak berharap juga misalkan ke depan itu banyak sengketa proses pemilu di Kabupaten Bogor, tetapi ini tugas kami yang baru dan insya Allah kami akan menjalankan ini sesuai dengan prosedur atau undang-undang yang ada. Dan harapan kami ini menjadi laksana, tambahan laksana bagi kawan-kawan pemilu. Itulah sebenarnya makanya kami berharap dari permateri yang pertama sampai akhir itu Bawaslu itu adalah sahabat partai politik. Dan dijadikan kami tempat berkonsultasi terkait dengan beberapa hal yang memang perlu kami diskusikan dengan teman-teman peserta. Mungkin itu, dan mohon maaf sebelumnya kalau pelaksanaan KASEP dari seri pertama sampai seri terakhir hari ini ada salah dari kami. Mohon dimaafkan Bapak Ibu sekalian, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di Lebaran dengan tadi Kang Apri bilang bahwa kopi langsung ke Bawaslu, ya insya Allah ada kopi-kopi maya dengan minta ketua gitu kan, insya Allah adalah itu. Mohon dimaafkan Bapak Ibu, dan insya Allah kita akan buka ruang-ruang diskusi yang banyak di kantor Bawaslu. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi mohon dimaafkan ada salah-salah kata, ada salah tingkah laku dari kami, tidak mengenakan Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita bisa bersinergis ke depannya. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ridwan Arifin. Terima kasih banyak juga Ibu Korsek, Bu Tri Subiati sudah bergabung malam ini. Baik, untuk menginjak acara kita selanjutnya, kita langsung ke sesi penutupan. Kebetulan sudah bergabung juga Bapak Irfan Firmansyah, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor. Kepada Bapak Irfan Firmansyah, mungkin bisa memberikan arahan dan pencerahan berkaitan dengan sambutan-sambutannya berkaitan dengan penutupan kegiatan kajian sengketa proses pemilu angkatan kedua ini, khususnya hal ini adalah berkaitan dengan pesertanya partai politik peserta pemilu. Kepada Bapak Irfan Firmansyah, untuk waktu dan tempatnya diberikan waktu yang seluas-luas. Mangga Pak. Baik, terima kasih Kang Purkon selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya menutup kegiatan KASEP ini secara resmi, saya akan persilahkan terlebih dahulu kepada para komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor, di sini juga ada Bu Korsek, dan untuk menyampaikan
testimoni atau paling kita bisa menyapa kawan-kawan peserta pemilu yang senantiasa masih bersama dengan kami. Itu yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Bapak Haji Taufik Soeharto untuk menyampaikan sambutan di forum penutupan pada malam hari ini. Mangga Pak Haji Taufik. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan terdengar oleh teman-teman sekalian, sahabat-sahabat. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor dan pimpinan komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor. Tak lupa pula Ibu Korsek yang sampai dan malam ini masih setia hadir menemani kita dan memfasilitasi kita. Terima kasih Bu Korsek. Sama-sama Pak. Dengan teman-teman, sahabat-sahabat staf yang masih setia juga di kantor Bawaslu Kabupaten Bogor. Berikut juga sahabat-sahabat peserta KASEP seri kedua ini ya, terkait dengan khusus, distempel khusus untuk partai. Tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, penyelenggara KASEP ini adalah Divisi Penanganan Sengketa, atau yang lebih saya istilahkan dengan pawangnya partai. Beliau ini adalah pawangnya peserta pemilu. Karena apa? Mengawal tahapan-tahapan bila mana terjadi persengketaan. Ya, sehingga acara KASEP ini menghasilkan sinergi yang baik yang terkait dengan persoalan-persoalan. Khususnya mungkin saya menggarisbawahi ada jaminan-jaminan. Paling tidak yang pertama adalah jaminan atas keadilan. Apabila merasa tidak adil, haknya dikutik-kutik dan lain sebagainya, secara otomatis maka partai bisa atau peserta pemilu bisa membuat permohonan kepada Bawaslu. Yang kedua, jaminan atas kepastian. Jadi pasti gitu bahwa persoalan-persoalan itu akan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Dan yang ketiga adalah jaminan atas kemanfaatan. Mudah-mudahan saja setelah diproses, diselesaikan menjadi manfaat buat semuanya. Mungkin itu yang tergali dari sinergitas yang dimiliki di acara KASEP ini. Dan yang selanjutnya adalah tercapainya sosialisasi. Sosialisasi mana terkait dengan fungsi, tugas, dan kewajiban Bawaslu. Bahwa tadi disampaikan oleh Korbit Sengketa bahwa tidak hanya menangani pengawasan dan pelanggaran, tentunya ada juga hal-hal yang lain yang bisa didiskusikan, yang bisa diselesaikan oleh Bawaslu. Sehingga setelah kita belajar tentang KASEP ini, maka teman-teman, sahabat-sahabat partai bisa memahami. Jadi tadi dari berkarya cukup bagus, berarti menyimak, memahami persoalan-persoalan yang ada. Jadi yang disampaikan ada 3 sebenarnya kata kunci yang didapat. Temuan, laporan, dan permohonan. Temuan dan laporan ini pintunya ada di PP ya, penanganan pelanggaran. Permohonan itu timbulnya pintunya ada di PS. Jadi itu kata kunci yang didapatkan sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk temuan atau laporan itu berbeda dengan permohonan. Kalau permohonan tadi sub-subnya sudah dibahas oleh Korbit Sengketa, mudah-mudahan nanti juga di dalam upaya temuan dan laporan ini juga tetap sama seperti halnya di podium yang sering disampaikan. Harus apa saja sih bukti formal atau materialnya yang harus dipenuhi dalam rangka memenuhi pelaporan. Itu yang disampaikan. Terus mohon maaf, minal aidin wal faizin, bukan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf, sebentar lagi kita Ramadan, takut nih kita banyak salah. Saya secara pribadi juga teman-teman pimpinan komisioner ya, yang kemarin pada saat kita roadshow muter-muter ya,
ke kantor bapak-bapak gitu, yang mana bapak-bapak sudah direpotkan ya, misalnya di PBB di mana gitu, semua direpotkan, harus memberi jamuan dan lain sebagainya, padahal kita tidak mengharapkan itu sebenarnya ya. Tapi kalau tidak dijamu ya mungkin juga ya gimana ya, haruslah itu kalau tamu kita. Maaf ya Pak Maedi itu. Jadi intinya kita meminta maaf, mudah-mudahan dalam menjalankan puasa nanti ke depan itu insya Allah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang selanjutnya paling tidak saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggaraan KASEP ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal ilmu buat teman-teman sahabat-sahabat partai yang mengikuti, yang selalu konsisten di jalannya ya. Di jalannya dan selalu ikut konsisten di setiap kegiatan KASEP. Semoga saja ini menjadi manfaat. Jadi ingat nanti, oh ini mah harus dilaporkan, oh ini mah harus dimohon. Karena permohonan dengan laporan itu berbeda. Nah itu intinya, permohonan dengan laporan itu berbeda. Jadi saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, mudah-mudahan apa yang diterima oleh peserta KASEP ini menjadi manfaat yang sangat baik dan membantu kepada kami juga dalam hal nanti mengejawantahkan ya fungsi, tugas dan kewajiban daripada Bawaslu ini. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan, tidak panjang karena memang masih banyak deretan nanti yang akan menyampaikan testimoni teman-teman. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Taufik Soeharto yang sudah menyampaikan testimoni pada malam hari ini. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Burhanuddin selaku koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga yang ada di Studio 2. Silakan Pak Burhan. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran suara saya? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Pertama yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Kang Irfan Firmansyah, Tuan pimpinan Bawaslu Kabupaten Bogor yang hadir, Pak Ridwan, Divisi Sengketa, kemudian Pak Haji Taufik, Bunau, juga Bu Korsek yang selalu setia mendampingi dan memfasilitasi kita dalam berbagai kegiatan. Bogor alhamdulillah juga konsisten dalam mensukseskan kegiatan KASEP sampai akhir. Juga yang saya hormati dan banggakan sahabat-sahabat peserta KASEP yang terdiri dari perwakilan partai politik di Kabupaten Bogor yang senantiasa selalu hadir juga di setiap kesempatan KASEP. Ini luar biasa. Ini bentuk dari semangat teman-teman untuk bisa bersama-sama dengan Bawaslu semangat untuk memperbaiki proses demokrasi di Kabupaten Bogor. Tidak banyak sebetulnya yang saya sampaikan. Pertama, saya kira saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang luar biasa, selalu ikut serta dengan ya berbagai dinamika yang cukup menarik. Saya kira di setiap pertemuan teman-teman sangat aktif dan atraktif dalam proses kegiatan KASEP ini. Kemudian yang kedua, saya kira ya soal pemilu tentu saja. Saya juga ini mengucapkan terima kasih banyak ini ke Pak Ridwan sebagai pengampu divisi sengketa
dengan kegiatan KASEP ini sesungguhnya meringankan beban saya sebagai divisi pengawasan dan hubungan terlembaga dalam konteks pencegahan. Karena dengan kegiatan KASEP bisa memberikan informasi dan ilmu kepada teman-teman peserta partai politik sehingga lebih memahami kaitan dengan aturan yang aturan tentang pemilu itu. Sehingga saya kira nanti harapannya mudah-mudahan dengan pemahaman-pemahaman yang diberikan dalam soal penyelesaian sengketa ini ada dua kemungkinan menurut saya. Pertama, akan semakin banyak ajuan sengketa ke Bawaslu, atau mudah-mudahan tidak banyak ya. Karena dengan informasi yang disampaikan oleh Bawaslu dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang menurut saya juga luar biasa rumitnya gitu. Dan mudah-mudahan juga rumit buat partai politik sehingga tidak banyaknya mengajukan sengketa. Kemudian selanjutnya tentu sebaik-baiknya sistem pemilu kita, sistem pemilu atau aturan pemilu yang dirancang oleh negara, saya kira masih dimungkinkan terjadi gitu pelanggaran, terjadi sebuah upaya agar mensiasati aturan itu. Dan memang kalau melihat aturan yang kita pakai Undang-Undang 7 2017 juga masih memungkinkan banyak aturan-aturan yang bolong, sehingga memang ini akhirnya akan mengurangi legitimasi pemilu, sehingga memang upaya-upaya itu kemudian bisa kita lakukan dengan cara-cara atau kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan satu pemahaman bersama kaitan dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang 7 2017. Sehingga sebetulnya kalau bicara penyelesaian sengketa ini kan bukan hanya soal bagaimana teman-teman partai politik hanya ingin hanya ingin menyelesaikan persoalan sengketa antar peserta dengan penyelenggara saja, tapi ini lebih pada soal bagaimana kita ingin melindungi dan memperjuangkan hak. Karena sesungguhnya Bawaslu ini kan kalau ada satu istilah itu, lamun cek Sunda nama aya babadean aya babadean bisa melindungi dan bisa meminta pertolongan selain Tuhan itu ya Bawaslu gitu, dalam konteks pemilu gitu. Jadi partai politik nanti di pemilu untuk meminta perlindungan dan pertolongan itu tidak hanya cukup kepada Tuhan gitu, tapi Bawaslu juga mungkin dalam konteks dalam berlindung dan meminta tolong. Oleh karena itu, saya berharap memang dengan kegiatan ini bisa sangat bermanfaat, karena penyelesaian sengketa juga bukan hanya sebatas aturan negara, tapi juga memang amanat agama kita, amanat dalam Al-Quran juga dicatat, diperintahkan bagaimana kita kedua belah pihak. Kalau tidak salah di Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dijelaskan di situ. Sahabat-sahabat juga sudah sangat memahami gitu. Memang ya harapannya dengan kegiatan ini, dengan kegiatan KASEP ini bisa meminimalisir lah itu persoalan, bisa meminimalisir hak-hak atau hak-hak yang diperjuangkan oleh partai politik gitu. Jadi bukan hanya sebetulnya kalau melihat proses kegiatan pemilu kan kemungkinan melanggar itu bukan hanya peserta pemilu tapi juga penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, terlepas juga Bawaslu mungkin saja bisa mengambil hak dari
warga negara termasuk partai politik, sehingga memang upaya penyelesaian sengketa ini bentuk dari upaya perjuangan dalam melindungi hak warga negara. Terakhir, karena ini menjelang Ramadan, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf pada teman-teman partai politik apabila selama kita bergaul, selama kita berkomunikasi ada kesalahan baik lahir maupun batin. Saya mohon dimaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Itu saja. Selamat Pak Ridwan sudah menyelesaikan kegiatan KASEP sampai akhir. Terima kasih kepada semua teman-teman tim di Bawaslu Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq wa aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhanuddin yang juga tadi sudah menyampaikan tausiah kebangsaan secara singkat ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada komisioner yang perempuan yang paling cantik nih, Ibu Nautalia Apapio, apakah monitor? Silahkan Ibu. Iya Pak Ketua, monitor selalu. Terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Jos. Jelas ya, Alhamdulillah. Karena saya adanya di studio 5. Kalau yang lainnya di studio 1 dan 2, saya ada di studio 5. Agak jauh soalnya studionya. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Kang Irfan Firmansyah, sahabat-sahabat komisioner yang ada di kantor, Kang Burhan, Kang Ridwan, Kang Haji Topik, dan sahabat-sahabat partai politik yang hari ini alhamdulillah sampai hari ini masih dalam kondisi sehat dan masih mengikuti KASEP seri 5. Tidak banyak mungkin karena sudah terwakili oleh Kang Haji Topik dan Kang Burhan terkait sambutannya. Mungkin sedikit saja karena saya ada di divisi kehumasan lebih tepatnya. Jadi karena kegiatan-kegiatan Bawaslu itu selalu terupdate terus di media sosial kami. Jadi mohon kesediaannya kawan-kawan partai untuk mengikuti media sosial kami. Di dalamnya ada kawan-kawan partai juga, foto-fotonya di acara KASEP hari ini dan kemarin. Jadi jangan lupa untuk like, memfollow media sosial kami. Dan selain itu, Bawaslu juga tetap melayani pemberian atau jika ada yang menginginkan informasi terkait apapun di Bawaslu, berkaitan dengan Bawaslu, kami melayani online dan offline. Jadi silahkan datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Bogor, selain untuk share, konsultasi, kritik saran yang membangun, juga untuk mendapatkan informasi dan data. Gitu. Dan diucapkan terima kasih banyak kepada partai politik yang selalu setia dan konsisten di acara KASEP ini. Next-nya, apresiasi untuk Pak Kordip penanganan sengketa, Pak Ridwan Arifin, yang selalu memiliki inovasi. Setelah Lebaran, ditunggu juga edisi KASEP seri 3. Yang pesertanya jangan distempel partai politik saja, kayaknya masih banyak yang lain untuk meminta masuk ke acara KASEP ini, karena ilmu-ilmu terkait penanganan sengketa ini betul-betul sangat dibutuhkan selain peserta politik tapi ternyata penyelenggara pemilu juga butuh ilmu ini. Begitu ya Pak Kordip. Jadi banyak yang request gitu ke saya Pak Kordip. Jadi seri 3-nya ditunggu setelah Lebaran. Next KASEP, KASEP dan Gelis gitu boleh lah Pak Kordip gitu. Jadi ini luar biasa, inovasi yang luar biasa untuk Bawaslu Kabupaten Bogor. Inovasi-inovasi seperti KASEP, podium yang luar biasa yang
memang jujur di kabupaten kota lain tidak dilaksanakan, hanya di Bawaslu Kabupaten Bogor saja yang berbagi ilmu yang luar biasa untuk menghadapi pemilu 2024. Itu mungkin tambahan dari saya. Hatur nuhun, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf juga jika ada kesalahan dari kami Bawaslu Kabupaten Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Natalia Apatio yang tadi katanya di studio 5, emang agak beda ya. Ada suara-suara anak kecil di sana sedikit. Ya, selanjutnya kalau tadi Pak Ridwan berbicara sebagai narasumber pada pertemuan terakhir sesi 2 KASEP. Selanjutnya saya persilahkan untuk sebagai koordinator penyelesaian sengketa. Mangga Pak Ridwan. Baik Pak Ketua, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua dan sahabat pimpinan Bu KASEP juga alhamdulillah hadir hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan peserta partai politik 2019, syukur alhamdulillah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman partai politik bahwa pada posisinya bisa bersama-sama kita menambah ilmu, masuk di dalam forum KASEP, sehingga kedepannya kita menambah hasanah lah terkait dengan divisi penyelesaian sengketa. Itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada partai politik yang telah mengirimkan utusannya, bahwa ke depan insya Allah kita meyakini bahwa pemilu di tahun 2024 ini akan berjalan baik, jujur, adil, kan gitu. Dan insya Allah, nah, untuk mencapai jujur adil, ini tentu kita harus bekerja sama untuk mengawal semuanya, proses dari A sampai Z, mulai dari tahapan DPT sampai nanti pungut hitung, itu sama-sama kita kawal. Tidak semuanya diserahkan ke kami, tetapi teman-teman partai politik pun juga mempunyai hak dan kewajibannya. Ayo kita sama-sama. Adapun nanti ke depannya ada permasalahan atau proses yang memang tanda kutip yang memang harus dipertanyakan, kami membuka diri untuk diskusi dengan kawan-kawan. Jadi jangan sampai keberadaan Bawaslu ini atau Panwas di kecamatan ini seakan-akan musuh gitu. Tidak seperti itu, harapan kami tidak seperti itu. Jadikan kami sahabat, jadikan kami teman sharing, bahwa banyak yang pada posisinya di tahun kemarin ada Panwas, ada ini, sehingga ada ketakutan tersendiri, sehingga ada banyak informasi yang memang terputus dari kami. Nah, harapan kami dengan adanya forum-forum ini menjadi ya minimal salah satu solusi lah, bahwa tugas misi kami seperti ini. Ini harapan kami. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bersilaturahmi lagi terkait dengan di forum-forum yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, menyambung dengan Ibu Nau permintaannya, ya mudah-mudahan saya pun juga sehat, karena bagaimanapun juga di Bawaslu ini kan bukan kegiatan yang berbasis anggaran, tetapi anggarannya nggak ada, kan gitu ya, kreativitas kita sendiri saja Bapak Ibu, kan gitu. Kalau misalkan anggaran kegiatan berbasis anggaran ini akan ada tadi permintaan, ada kopi langsung segala macam, insya Allah kami siapkan kalau misalkan memang ada anggaran. Tapi mudah-mudahan dengan tidak ada anggaran ini, ya semangat kami pun juga masih tetap terjaga. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman telah mengikuti acara KASEP, dan sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf karena bentar lagi benar tadi puasa, insya Allah hari Sabtu kita berpuasa, dan mudah-mudahan kegiatan ibadah kita itu dilancarkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir sebelum nanti saya tutup, saya persilahkan. Ini kebetulan ada Ibu Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor yang selalu mensupport kegiatan di Bawaslu, Bu Tri Subiati. Begitu saya persilahkan Bu Korsek. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar Bapak Ketua? Bapak Ibu? Jelas Bu. Dengar Bu, jelas Bu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, beserta Bapak Ibu anggota Bawaslu Kabupaten Bogor. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu semuanya, dengan adanya kegiatan KASEP seri 2 6 minggu ini, alhamdulillah wa syukurillah, kami selalu mengikuti, tapi kami juga mohon maaf bahwa sampai hari ini fasilitasinya masih dalam keterbatasan dan melalui Zoom meeting. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Nau tadi tentang request banyak yang mau mengikuti, tentunya kami juga sangat senang karena dengan sosialisasi Bawaslu ini, yaitu penyelenggara pemilu itu ada 3, 1 pemerintah, kami mewakili pemerintah untuk memfasilitasi Bapak Ibu anggota Bawaslu beserta staf, kemudian KPU, kemudian Bawaslu, jadi 3 penyelenggara pemilu ini. Alhamdulillah untuk Bawaslu yang selama ini belum terdengar begitu luas, dengan adanya kreativitas inovasi Bapak Ibu Bawaslu Kabupaten Bogor, komisioner tentunya, dengan adanya kegiatan KASEP, podium, dan nanti apalagi itu tadi Bapak Kordibdubal menyampaikan bahwa ini salah satu pencegahan juga, dan tentunya Bawaslu itu keistimewaannya adalah lembaga Bawaslu yang bisa membantu kalau tidak ada keadilan yang dilakukan oleh KPU. Jadi pencerahan untuk bapak-bapak peserta dari anggota partai dan yang nantinya akan menuju kepada anggota Dewan yang terhormat kabupaten kota, provinsi, dan di Senayan RI di sana, tentunya dengan keuntungan kami sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor, mensosialisasikan Bawaslu ini semakin jelas. Kedudukan fungsi daripada Bawaslu adalah wasit, yang nantinya dengan tidak adanya kepuasan dari para peserta akan dibantu penyelesaiannya melalui Bawaslu. Kemudian tadi disampaikan oleh Bapak pengampu, Bapak Kordib Sengketa, yaitu Bapak Ridwan, luar biasa, kegiatannya sangat menarik, dan kami pun juga belajar karena selama ini hanya ngurusin administrasi kesekretariatan, jadi ada pencerahan di dalam kepala saya tentang bahasa-bahasa hukum, penyelesaian sengketa dan sebagainya. Dan dimungkinkan tahun 2024 nanti, insya Allah bapak-bapak semua yang mempunyai niat menuju kepada anggota Dewan yang terhormat di akhir tahun 2022 ini sudah ada tahapan pemilu. Kami mengucapkan selamat, mempersiapkan diri untuk menjadi anggota Dewan yang terhormat, ada pencerahan sehingga Bawaslu yang sebenarnya adalah bukan tempat tadi disampaikan oleh Bapak Pemangku untuk bikin kisruh, tidak, tapi dengan adanya pencerahan ini insya Allah semakin gamblang, jelas, bekal untuk mencari keadilan. Kemudian sedikit sosialisasi untuk menyelesaikan sengketa, kami ke depan belum bisa maksimal tempat untuk sidang, tapi insya Allah doa Bapak Ibu semuanya, Ibu Bapak semuanya,
kami akan mempunyai kantor yang representatif di samping KPU. Jadi seandainya nanti KPU sedikit kurang pas, kami cepat akan membantu dengan kantor yang representatif. Gitu Bapak Ibu semuanya, tentunya ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon dimaafkan apabila selama ini kami dalam fasilitasinya belum bisa maksimal karena memang mohon maaf keterbatasan anggaran, belum ada dukungan yang maksimal untuk Bapak-Bapak komisioner dalam memfasilitasi kreativitas dan inovasi yang ada di Bawaslu Kabupaten Bogor, tentunya untuk pengembangan diri Bapak-Bapak komisioner dalam memaksimalkan ilmunya untuk diberikan kepada halayak. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, selamat istirahat Bapak Ibu semuanya, Ibu Bapak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor dan Bu Polsek yang sudah menyampaikan testimoni pada acara penutupan KASEP sesi 2 yang dikhususkan untuk partai politik peserta pemilu tahun 2019. Baik sahabat-sahabat partai politik yang kami hormati, tentu sudah banyak yang disampaikan oleh komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor dan Bu Polsek. Intinya adalah kegiatan yang digagas oleh Bawaslu Kabupaten Bogor melalui Korbit masing-masing divisi, salah satunya KASEP ini tidak lain adalah hasil dari evaluasi dan obrolan kami tentunya di Bawaslu Kabupaten Bogor berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu 2019. Ini sering kami sampaikan bahwa ketika tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Bogor menangani 5 permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Bogor. Nah, berdasarkan hal tersebut tentu apa yang disampaikan oleh partai politik banyak hal yang kami rasa masih kurang lah, baik dari administrasi dan sebagainya. Walaupun pada pelaksanaannya tentu kami selalu mencoba kooperatif dan semuanya bisa kita terima dan kita laksanakan penyelesaian proses sengketa proses di Bawaslu Kabupaten Bogor. Nah, berdasarkan hal tersebut tentunya menatap pemilu tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Bogor melalui Korbit penyelesaian sengketa Pak Ridwan Arifin melaksanakan kegiatan kajian sengketa proses KASEP yang disebut KASEP. Ya, jadi walaupun pesertanya ada perempuan, tapi ya tetap jadi KASEP. Ya, ini memang sudah dilaksanakan 2 sesi. Yang pertama untuk umum dan yang sekarang khusus untuk partai politik. Tidak lain adalah tujuannya tentu bagi kami ini merupakan sebuah kegiatan yang strategis untuk menyampaikan informasi apa saja yang menjadi hak bagi kawan-kawan partai politik selaku peserta pemilu ketika memang ada keputusan yang dirasa merugikan kawan-kawan peserta pemilu, maka dibukalah sengketa proses antara peserta dengan penyelenggara dalam hal ini KPU. Begitupun dengan antar peserta. Jadi dengan peserta ini terfasilitasi juga penyelesaian sengketa. Nah, oleh karenanya kami berharap kegiatan yang sudah kami laksanakan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan baru, ataupun kami yakin sudah kawan-kawan partai politik sudah memahami. Ketika sudah memahami, paling tidak bisa menguatkan pemahaman, dan tentu kami pun di Bawaslu ini menjadi sebuah momentum jujur bagi
kami juga momentum untuk kami juga kembali mengingat-ingat, kembali belajar dalam khusus dalam penyelesaian sengketa proses di Bawaslu. Nah, kemudian yang selanjutnya tentu harapan kami melalui kegiatan-kegiatan yang sudah kami gagas di Bawaslu Kabupaten Bogor yang melibatkan kawan-kawan peserta pemilu ya partai politik di Kabupaten Bogor, harapannya pemilu 2024 tentu di Kabupaten Bogor bisa berjalan dengan lancar, kita bisa melaksanakan tugas fungsi kita masing-masing. Kawan-kawan partai politik silahkan berkompetisi secara sportif, dan apabila ada hal yang dirasa merugikan berdasarkan keputusan penyelenggara, sudah ada salurannya sengketa proses di Bawaslu Kabupaten Bogor secara khusus, ataupun hal-hal yang lainnya yang mungkin di bidang penanganan pelanggaran. Dan ini juga sudah dilaksanakan oleh Kodim Penanganan Pelanggaran, yaitu Podium Pojok Diskusi Hukum, yang memang di dalamnya khusus membahas tentang penanganan pelanggaran berdasarkan tugas fungsi kewenangan Bawaslu. Nah, ini mudah-mudahan kegiatan-kegiatan, walaupun kami belum bisa melaksanakan secara tatap muka langsung dengan masih dengan media daring ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dan semangat kita semua. Mudah-mudahan yang sudah kami lakukan bisa bermanfaat paling tidak bagi kami sendiri dan umumnya tentu bagi kawan-kawan partai politik di Kabupaten Bogor. Dan terakhir, saya secara pribadi menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kodim dan tim penyelesaian sengketa Kabupaten Bogor yang sudah menggagas acara ini yang kedua kali. Kemudian juga rekan-rekan komisioner yang lain, Polsek yang juga tentu kita selalu saling support selama itu kegiatan di Bawaslu Kabupaten Bogor, dan kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan partai politik di Kabupaten Bogor yang selalu setia mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah kami gagas. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang sama-sama kita lakukan ini merupakan bentuk ikhtiar, walaupun hanya kecil, merupakan ikhtiar yang bisa sedikit merubah iklim demokrasi khususnya di Kabupaten Bogor, dan tentu harapannya pemilu 2024 di Kabupaten Bogor bisa lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya dengan pengetahuan yang sudah kita sama-sama miliki dengan tugas fungsi kewenangan kita masing-masing. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak. Mudah-mudahan semua yang sudah kita lakukan bernilai baik, senantiasa bernilai baik dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan secara pribadi dan secara kelembagaan, saya juga mohon maaf apabila baik dalam kegiatan forum-forum Bawaslu ataupun dalam pergaulan sehari-hari kita banyak kesalahan-kesalahan dari kami mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan bagi yang menjalankan puasa nanti senantiasa diberikan kesehatan dan bisa diterima ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Bogor yang selalu mensupport, dan kawan-kawan kami juga kawan-kawan partai politik mohon selalu dukungan, dan ke depan akan ada kegiatan-kegiatan yang lain dari divisi lain yang juga akan bukan tidak mungkin melibatkan kawan-kawan peserta pemilu. Kita buka forum-forum diskusi untuk pencerahan dan penambahan pengetahuan bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, acara KASEP sesi 2 yang khusus untuk partai politik peserta pemilu
2019 di Kabupaten Bogor. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.